Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan Syafwan, nomor induk mahasiswa 2005 11 3773. Pada video kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam sepak bola. Yang pertama ada running with the ball. Sering dinyatakan dengan kemampuan menggiring sambil berlari di lintasan lurus. Running with the ball adalah suatu metode latihan di mana pemain mengiring bola sambil berlari dengan cepat dengan sesekali menyentuh bola jauh di depan, kemudian mengejar bola tersebut dan menyentuhnya kembali dengan perkenaan kaki bagian luar, dan dilakukan secara berulang-ulang seperti gerakan semula dengan garis lintasan lurus pada tepatnya yang dituju atau bola atau kon, dan bola digiring lagi kembali ke tempatnya semula dan diberikan kepada pemain berikutnya. Latihan ini hampir sama dengan latihan zigzag run with the ball, perbedaannya terletak pada lintasan yang dilaluinya. Latihan zigzag run with the ball mengirim bola dengan menggunakan lintasan berliku-liku untuk dilalui dengan mengirim bola. Sedangkan latihan running with the ball mengiring bola sambil berlari dengan lintasan lurus. Yang selanjutnya ada offside. Offside adalah salah satu aturan sepak bola yang terkodifikasi dalam hukum ke-11 dari Laws of the Game atau undang-undang FIFA tersebut menyatakan bahwa seorang pemain di luar area pemain atau offside apabila tersentuh bola atau menerima umpan bola dari rekan satu tim dengan keadaan pemain tersebut berada mendahului pemain paling belakang dari tim lawan, dan apabila pemain tersebut berada lebih dekat dengan garis gawang lawan setelah kiper. Pada dasarnya pemain sepak bola tidak boleh berada secara pasif dalam area lapangan lawan untuk menyerang, bukan diizinkan bermain secara pasif di daerah lapangan sesama untuk bertahan. Yang selanjutnya ada tendangan gawang atau goal kick. Adalah metode tendangan yang dilakukan dari area dalam penalti pada pemain resmi sepak bola yang disebabkan kontak bola terakhir pada pemain lawan sebelum melewati garis gawang lawan luar. Berbeda dengan sebuah gol yang melewati garis gawang dalam, apabila terjadi kontak terakhir pada bola pemain sendiri sebelum melewati garis gawang luar, maka tendangan sudut yang diberikan. Ketika tendangan ini dilakukan, pemain lawan harus di luar area penalti. Sebuah gol dapat dilakukan secara langsung dari tendangan gawang, namun tidak berlaku untuk gol bunuh diri atau offset apabila pemain mendapat umpan tendangan ini. Yang selanjutnya ada tendangan sudut atau tendangan penjuru atau bisa disebut corner kick. Adalah metode tendangan pada salah satu sisi pojok lapangan dalam olahraga sepak bola. Metode ini berasal dari aturan Soviet tahun 1867, diterapkan secara resmi oleh Federasi DFA pada 17 Februari 1872. Sebuah tendangan sudut ini diberikan kepada tim menyerang saat bola meninggalkan area pemain setelah terjadi kontak terakhir pada pemain lawan. Tendangan ini diambil dari sudut lapangan pemain terdekat di mana bola melewati garis gawang. Tendangan sudut dianggap menjadi peluang mencetak gol untuk tim penyerang. Selanjutnya ada sepak pemula atau kick off. Disebut dengan tendangan pembuka atau sepak awal, adalah hal-hal mengenai dasar pelaksanaan secara nyata tentang permulaan atau kelanjutan suatu pertandingan sepak bola yang dilakoni dengan salah seorang pemain menendang bola dari titik tengah lapangan. Sepak bola juga akan kembali dilakukan setelah masuknya bola ke dalam gawang yang dicetak salah satu di antara kedua regu sepak bola. Sepak mula pada perihal keadaan seperti ini diambil oleh regu sepak bola yang gawangnya telah dijebol bola dari hasil sepakan pemain lawan. Aturan yang berkenaan dengan hal-hal mengenai sepak bola tercantum pada hukum 8. Yang selanjutnya ada sliding. Sliding adalah merebut bola dari lawan dengan cara menjegal atau meluncur bola dengan bersih tanpa melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya ada lemparan ke dalam atau bisa disebut dengan throw in. Metode lemparan ke area pemain pada pemain sepak bola karena bola keluar dari garis lapangan sebelumnya.
Metode ini dijelaskan dalam hukum 15. Lemparan ke dalam tidak boleh dipergunakan sebagai tendangan kaki ataupun sundulan kepala, melainkan lemparan bola dengan dua tangan menuju ke area permainan. Sebuah gol tak boleh dilakukan melalui lemparan ini. Lemparan bola tidak boleh diganggu ketika melontarkan bola. Selanjutnya ada free kick, adalah suatu momen terbaik untuk bisa mencetak gol. Namun mencetak gol di free kick atau tendangan bebas ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Free kick sendiri dapat terjadi bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain lawan. Selama pelanggaran dilakukan di luar kotak penalti, maka wasit akan memberikan tendangan bebas untuk menjadi korban pelanggaran tersebut. Yang selanjutnya ada pressing. Adalah soal kendali ruang dan bagaimana membuat lawan kehilangan bola. Ini soal mempersulit lawan dengan melakukan penempatan posisi yang tepat sekaligus menutup ruang gerak atau ruang umpan atau kesempatan menembak. Ada sebuah contoh yang tidak. Yang selanjutnya ada handball. Handball merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang ada dalam sebuah olahraga sepak bola. Pengertian dari handball adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain selain kiper yang menyentuh bola dengan tangan. Di dunia sepak bola, handball sering terjadi baik dalam pertandingan level amatir maupun profesional. Sebagai contoh, ketika satu main melakukan handball di area kotak penalti, maka kubu lawan mendapatkan peluang untuk melakukan tendangan penalti. Selanjutnya adalah injury time. Sering jumpai pada sebuah pertandingan sepak bola. Mengutip dari resmi Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFABA, lama pertandingan sepak bola adalah 90 menit yang dibagi menjadi 2 babak dengan masing-masing babak berdurasi 45 menit. Dalam sebuah pertandingan sepak bola terjadi kejadian, salah satunya adalah pemain cedera. Ketika ada pemain cedera, pertandingan akan terhenti beberapa saat. Meskipun demikian, waktu akan terus berjalan sehingga wasit memberikan waktu tambahan yang dikenal dengan injury time. Perpanjang waktu atau bisa disebut dengan extra time sama dengan atau aturan sepak bola berkaitan dengan penambahan babak. Oleh karena sebuah pertandingan seri setelah 90 menit, tetapi harus ada satu tim pemenang untuk maju ke tahap berikutnya. Durasi babak perpanjangan waktu adalah 30 menit atau 2 kali 15 menit dalam 2 babak. Apabila setelah babak perpanjangan waktu hasil tidak didapatkan pemenang, maka pertandingan itu akan dilanjutkan dengan adu penalti. Babak perpanjangan waktu lazim dilakukan pada fase gugur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.